Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Bersama saya Luis Ayu, inilah Info Dunia selengkapnya. Kita awali informasi yang pertama pemirsa. Presiden Prabowo bertemu dengan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi dalam membahas situasi di Gaza dan kesiapan Indonesia dalam membantu Palestina. Keduanya juga menandatangani kerjasama strategis di berbagai bidang mencakup politik, ekonomi, pertahanan, kebudayaan, pendidikan, dan hubungan antar masyarakat. Presiden RI Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi di Istana Al-Ittihadiyah pada 12 April pada Sabtu siang waktu setempat. Pertemuan tersebut membahas situasi geopolitik dan krisis kemanusiaan di Gaza serta kesiapan Indonesia untuk membantu Palestina. Kedua pemimpin juga menandatangani sejumlah kerjasama dalam kemitraan strategis antara Indonesia dan Mesir mencakup bidang politik, ekonomi, pertahanan, kebudayaan, pendidikan, dan hubungan antar masyarakat. Kesepakatan ini tercantum dalam pernyataan bersama yang diumumkan setelah pertemuan yang menyebutkan pertemuan mereka berjalan produktif. Dalam rangkaian kunjungan kerja kelima negara di Timur Tengah, Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Mesir sebagai negara ketiga. Sejak Rabu 9 April 2025, Prabowo telah menyelesaikan kunjungan di Unit Emirat Arab dan juga Turki. Dan setelah Mesir, Prabowo melanjutkan perjalanan ke Doha, Qatar pada Sabtu sore. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melanjutkan rangkaian lawatan kenegaraannya di kawasan Timur Tengah. Tiba di Amman, Yordania pada Minggu 13 April 2025 pada pukul 17.56 waktu setempat. Kedatangannya disambut langsung oleh Raja Yordania Abdullah II bin Al-Hussein dengan sambutan hangat dan penuh kehormatan. Setibanya di Bandara Militer Marka Amman, pesawat kepresidenan yang membawa Presiden Prabowo dan rombongan dikawal dua pesawat tempur milik Angkatan Udara Yordania. Kehadiran pesawat tempur itu menjadi simbol penghormatan atas kunjungan kepala negara sahabat. Begitu mendarat, Presiden Prabowo disambut secara langsung oleh Raja Abdullah II yang telah menunggu tidak jauh dari tangga pesawat. Keduanya berjabat tangan dengan hangat menunjukkan kedekatan dan hubungan pribadi yang akrab di antara kedua pemimpin negara. Prosesi penyambutan resmi turut digelar di Bandara Marka. Presiden Prabowo dan Raja Abdullah II bersama-sama menaiki mimbar kehormatan untuk mendengarkan lagu kebangsaan masing-masing negara. Lawatan ke Yordania ini menjadi penutup kunjungan Presiden Prabowo ke Timur Tengah untuk membawa misi perdamaian Gaza dan rencana evakuasi warga Palestina serta memperkuat kerjasama strategis dengan negara-negara sahabat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia akan memberikan beasiswa untuk anak-anak Palestina dan membantu fasilitas kesehatan di Gaza. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Forum Diplomasi Antalya 2025 di Turki pada Jumat malam waktu Indonesia bagian Barat. Dalam Forum Diplomasi Antalya 2025 di Turki pada Jumat malam waktu Indonesia Barat, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan inisiatif beasiswa untuk anak-anak Palestina di Universitas Pertahanan Indonesia. Prabowo juga menegaskan komitmen Indonesia untuk membangun fasilitas kesehatan di tepi barat dan Gaza, serta membuka peluang pendidikan bagi pelajar Palestina di Indonesia. Selain itu, Prabowo juga menyebut Indonesia telah mengirim tim medis bersama Uni Emirat Arab untuk mendirikan rumah sakit lapangan di Gaza dan menekankan pentingnya solusi dua negara untuk mengakhiri konflik. And of course, after they complete their education and they complete their medical treatment, they must return to their homeland. So, I think in the end, there should be peaceful collaboration, I think. That is the key to a real peace. How can a 6-year-old boy or girl be guilty of anything? How can an armed mother be bombed and lose their house and lose everything? It's I think, something that's very hard to digest, actually. People ask, why? You are so far away. You are in Indonesia. But I cannot, because my people feel the attack
on the innocent people of Gaza, of Palestine, of Lebanon, of Syria, is like attacking them. Pada kesempatan yang sama, Prabowo juga menyatakan bahwa Indonesia tidak akan berpangku tangan terhadap penderitaan rakyat Gaza dan sekitarnya akibat konflik yang berkepanjangan. Indonesia juga siap membawa warga sipil Palestina yang memerlukan perawatan intensif ke rumah sakit di Indonesia. Selain itu, Prabowo mengumumkan rencananya untuk segera mengunjungi Kairo, Doha, dan Amman guna berkonsultasi dengan para pemimpin kawasan seperti Presiden Mesir, Abdel Fattah el-Sisi, dan Raja Abdullah II dari Yordania sebagai bagian dari diplomasi aktif Indonesia untuk mendukung penyelesaian damai dan bantuan kemanusiaan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kita yang melanjutkan informasi selanjutnya, delegasi BKSAP DPR RI yang dipimpin oleh Ketua BKSAP Mardani Alisera aktif mengusulkan dan memperjuangkan resolusi terkait Palestina dalam sidang IPU ke-150 yang berlangsung di Tashkent, Uzbekistan pada 5 hingga 9 April 2025. Mardani menilai bahwa isu Palestina merupakan prioritas dalam politik luar negeri Indonesia, sehingga merupakan sebuah kewajiban bagi DPR RI untuk memperjuangkan kedua isu tersebut melalui panggung diplomasi parlemen internasional. Isu Palestina dengan tema resolusi yaitu The Role of the Parliaments in Advancing a Two-State Solution in Palestine akan dibahas dalam rapat Komisi Perdamaian dan Keamanan Internasional. Delegasi Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI yang dipimpin oleh Ketua BKSAP Mardani Alisera aktif mengusulkan dan memperjuangkan resolusi terkait Palestina dan Myanmar. Hal itu disampaikan Mardani di rangkaian pertemuan grup geopolitik dalam sidang ke-150 Organisasi Parlemen Dunia IPU yang berlangsung di Tashkent, Uzbekistan pada 5 hingga 9 April 2025. Mardani menilai bahwa baik isu Palestina maupun Myanmar merupakan prioritas dalam politik luar negeri Indonesia, sehingga merupakan sebuah kewajiban bagi DPR RI untuk memperjuangkan kedua isu tersebut melalui panggung diplomasi parlemen internasional. Alhasil menurut Mardani Alisera selaku Ketua BKSAP DPR, delegasi Israel akhirnya wall out dan sebagian besar delegasi dunia yang hadir dalam sidang umum Forum Parlemen Dunia atau IPU di Tashkent, Uzbekistan setuju atas solusi itu. Alhamdulillah, ini luar biasa perjuangannya. Kita berhasil membuat delegasi Israel walk out ya, karena kalah total dalam membahas tentang two-state solution untuk Palestina. Ini pertama kali, biasanya Israel dan negara-negara barat punya kekuatan, sekarang isunya semua ingin perdamaian dan ingin Palestina merdeka. Kita bersyukur Indonesia salah satu yang paling vokal dan paling utama mengangkat kemerdekaan Palestina. Badan Kerjasama Antar Parlemen BKSAP Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terus melakukan perjuangan untuk kemerdekaan Palestina, yakni dengan menawarkan solusi dua negara atau two-state solution. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Simpo Dunia. Informasi kami lanjutkan. Kota Chicago di Amerika Serikat memiliki status sebagai kota suaka, sebuah status hukum yang memungkinkan sebuah kota membatasi kerjasama antara penegak hukum lokal dengan otoritas keimigrasian federal Amerika Serikat. Di tengah deportasi massal oleh pemerintah federal di bawah pemimpinan Donald Trump, kota-kota seperti ini mendapat sorotan. Para wali kota dari Chicago, Denver, New York, dan Boston menjawab pertanyaan tentang kebijakan mereka sebagai kota suaka bagi para imigran dalam dengar pendapat Kongres di Washington DC baru-baru ini. It is federal law to turn over those illegal criminals to ICE. And we have heard reports, and many of you have said publicly, that you are going to obstruct that. That is against the law. And we're going to hear more about that today. Dalam pernyataan pembukanya di hadapan Komite DPR AS untuk Pengawasan dan Reformasi Pemerintah, Wali Kota Chicago dari Partai Demokrat Brandon Johnson membela kebijakan kotanya. Chicago's Welcoming City Ordinance and our other laws and policies do not lead to more crime. They do not prevent cooperation with federal law enforcement on criminal matters. And we do not harbor criminals. We arrest them. Dewan Kota Chicago di bawah kepemimpinan Wali Kota Demokrat sebelumnya mengesahkan
berdasarkan peraturan kota ramah yang berlaku saat ini. Hukum ini membatasi kemampuan dari agen imigrasi dan bea cukai federal untuk melakukan berbagai hal seperti menginterogasi tahanan misalnya atau menggunakan fasilitas kota untuk penyelidikan di antara langkah-langkah lainnya. Negara bagian Illinois, tempat Chicago berlokasi, memberlakukan undang-undang serupa pada tahun 2017 dengan dukungan bipartisan. Sanctuary cities are sanctuary for criminals. Tom Homan adalah pejabat Gedung Putih yang bertanggung jawab atas upaya penegakan imigrasi pemerintah federal. I want local police to do what they can to assist arresting and removing public safety threats from the community. Pada bulan Februari, Departemen Kehakiman AS menggugat kota Chicago dan negara bagian Illinois yang dipimpin oleh Gubernur Demokrat J.B. Pritzker atas kebijakan suaka mereka. Homan mengatakan ia menyambut baik upaya untuk memblokir undang-undang dan peraturan yang mempersulit otoritas federal menahan imigran tanpa dokumen, termasuk mereka yang melakukan kejahatan kekerasan. So, we're going to hold sanctuary cities accountable. We're going to take them on it and we'll take them to court. The phrase sanctuary city signals that the facilities are not going to go out of their way to assist ICE, but it doesn't state that they're going to obstruct the efforts of ICE. Jacqueline Stevens adalah direktur pendiri klinik penelitian deportasi di Universitas Northwestern. There is nothing in the federal law that obligates affirmatively the police or the state or the counties implement ICE's deportation policies. The Pritzker administration and other law enforcement officials have said that they will comply with the laws. Stevens mengatakan upaya sebelumnya untuk menantang kebijakan kota suaka secara hukum telah gagal. Beberapa anggota Dewan Kota Chicago mencoba mengubah Undang-Undang Kota Suaka pada tahun 2023 setelah lonjakan migran membebani layanan publik Chicago. Namun Dewan menolak perubahan tersebut pada bulan Januari. Dari Washington DC, Valdia Baraputri dan tim VOA. Pemirsa, informasi selanjutnya, galangan kapal Eropa melakukan kontrak pemeliharaan penting bagi kapal-kapal pengangkut gas Rusia. Meski ada tuduhan bahwa keuntungan yang diperoleh Rusia dipakai untuk mendanai perang di Ukraina, sementara studi baru menunjukkan bahwa gas Rusia yang diimpor oleh Uni Eropa meningkat 18% dari tahun lalu. Sebuah armada yang terdiri dari 15 kapal tanker khusus mendukung perdagangan gas alam cair atau LNG Rusia dari sumbernya di Yamal di kutub utara Rusia. Kapal tanker yang disebut Ark 7 ini dirancang untuk menerobos es di kutub utara. Jadi kapal-kapal ini perlu perbaikan dan pemeliharaan rutin. Data pelacakan satelit menunjukkan kapal-kapal itu secara rutin diperbaiki di 2 pelabuhan Eropa, yakni galangan kapal Damen di Brest, Prancis, dan galangan kapal Fayard dekat kota Odense, Denmark. For Russia, if those European shipyards would be off limits, the operation would definitely kind of peter out over several years as the vessels would become more and more unusable. Pemeliharaan tanker ini berlangsung meski Eropa telah berjanji untuk berhenti membeli energi Rusia menyusul invasi Moskow ke Ukraina tahun 2022. Kiev menuduh keuntungan Rusia itu dipakai untuk mendanai perang. Sebelum tahun 2022, Rusia memasok sekitar 40% gas Eropa. Sebagian besar negara Eropa kini tidak lagi menerima gas Rusia melalui jaringan pipa. Tapi itu berbeda dengan LNG. Meski Amerika tetap menjadi pemasok terbesar Eropa, sebuah studi baru dari Institut Analisis Keuangan dan Ekonomi Energi menunjukkan impor LNG Uni Eropa dari Rusia naik 18% tahun lalu. So then we started thinking, what's going on? What is happening there? Yamal has contracts with certain companies in Europe. So we see lots of companies involved in all this trade. The issue is that Europe could say something, but these are commercial agreements. These are private companies that it's just business. Bagi beberapa negara Eropa, bisnis itu nilainya melebihi bantuan yang mereka kirimkan ke Ukraina. Spain imported $2.5 billion of LNG from Russia and last year, and they spent $500 million in military aid. Sementara itu, banyak tanker yang mengangkut LNG Rusia dimiliki dan diasuransikan oleh perusahaan-perusahaan Eropa.
if the EU were to sanction them, then that definitely cuts into European companies' profits, and there's definitely losses. I mean, that's always what you have to weigh, right? Sanctions do cause economic harm. Tidak ada indikasi bahwa galangan kapal Eropa Damen di Prancis dan Fayard di Denmark telah melanggar sanksi Uni Eropa. Namun galangan Damen mengatakan kepada Financial Times Inggris bahwa tidak ada rencana pemeliharaan lebih lanjut bagi kapal tanker Ark 7 untuk periode mendatang. Dari Washington DC, saya Helby Yohanes dan tim VOA. Presiden China Xi Jinping menemui pengusaha top teknologi negaranya guna menyoroti soal kondisi peperangan perdagangan dengan Amerika Serikat. Pertemuan ini untuk menguatkan teknologi China berekspansi secara global. Bangkok, Xi Jinping menyambut baik perkembangan pesat dan keberhasilan penting dari proyek teknologi sektor swasta domestik selama simposium yang dihadirkan oleh pengusaha top pada Senin lalu di Beijing, China. Dalam kesempatan ini mengikuti peluncuran model AI China DeepSeek yang banyak dibicarakan baru-baru ini yang bertujuan untuk menurunkan OpenAI yang berbasis di Amerika Serikat. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada edisi kali ini. Tetap saksikan Sinpo Dunia hanya di Sinpo TV. Saya Luisa yang mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.